Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nimadela Strikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Kamis 26 November 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, Edi Prabowo resmi jadi tersangka. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolongo dalam konferensi pers di Gedung KPK Kamis 26 November 2020 mengatakan KPK telah menetapkan 7 orang tersangka. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo kini memakai rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Rabu 25 November 2020. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasus dugaan korupsi yang membelit Edi Prabowo berkaitan dengan dugaan kasus suap ekspor benih lobster. Setelah diumumkan sebagai tersangka, Edi Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak. Permintaan maaf pertama ia tujukan untuk Presiden Joko Widodo dan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selanjutnya ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada sang ibu dan tak hanya itu ia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dalam kesempatan tersebut, pria kelahiran 24 Desember 1972 ini juga mengaku siap mengundurkan diri dari sejumlah jabatan, termasuk posisi Menteri Kelautan dan Perikanan serta jabatan di Partai Gerindra. Terakhir dirinya mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Berita kedua, Co Aceh berharap turis Eropa Timur tertarik untuk datang ke Bali. Salah satu putra Bali yakni Ide Bagus Gede Sidarta Putra dikukuhkan sebagai konsul kehormatan Republik Ceko untuk Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan surat pengakuan dari Menteri Luar Negeri RI yang disahkan Wakil Gubernur Bali dan penyerahan surat tugas oleh Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek di Hotel Geria Santria Denpasar pada 25 November 2020. Sidarta Putra sendiri sebagai salah satu putra Bali yang aktif di bidang pariwisata dan kini menjabat sebagai General Manager Geria Santrian Sanur serta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Denpasar. Wakil Gubernur Bali Cokorde Oka Arta Ardane Sukawati atau Co Aceh menilai penunjukan ini merupakan kesempatan baik bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata untuk menjalin hubungan baik dengan Republik Ceko. Ia berharap kedepannya dengan tangan dinginnya pasti lebih banyak lagi menarik turis-turis Ceko atau dari Eropa Timur untuk datang ke Bali. Bagi Co Aceh, Republik Ceko memiliki posisi yang sangat strategis di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Posisi strategis ini tidak saja di bidang perdagangan, tetapi juga termasuk di bidang energi bahkan sekarang di bidang pariwisata. Berita ketiga, bahu jalan Penolokan Kintemani longsor sepanjang 15 meter. Hujan deras yang terjadi di Bangli pada Rabu 25 November 2020 berimbas kejadian bencana alam. Sebuah bahu jalan di wilayah Penolokan Kintemani longsor sedalam 6 meter. Beruntung kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Longsornya bahu jalan tersebut bermula saat hujan deras yang mengguyur wilayah Kintemani pada pukul 12 lewat 30 WITA hingga 13 lewat 40 WITA. Berdasarkan keterangan warga sekitar bernama Gede Sumardiase, sekitar pukul 14 WITA terdengar suara gemuruh dari dalam rumah. Dan saat dicek keluar, didapati bahu jalan raya yang menghubungkan Penolokan Kintemani itu telah longsor. Kejadian tersebut langsung mendapatkan atensi dari petugas setempat. Dan Ramil Kintemani Kapten Iko Manggita mengungkapkan longsornya bahu jalan diketahui sedalam 6 meter dengan panjang mencapai 15 meter.
Musibah itu terjadi akibat tergenangnya air hujan di Jalan Raya Penolokan menuju Kintemani. Tanda pengaman juga sudah dipasang di sepanjang jalan yang jebol. Kejadian ini juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU Bangli untuk pembersihan material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai 10 juta rupiah karena ada kendaraan dan bangunan pelinggih yang tertimbun. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.